Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiholijah MST, guru PAI di SMA Negeri 2 Pinggir, sekaligus mahasiswa PPG dan Jabret 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan nomor induk mahasiswa 42411520077 pada hari ini Jumat 16 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 2 Pinggir untuk uji kinerja pada kelas 11 dengan materi adab menggunakan media sosial dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya semua anak-anak ibu, baik kan? Baiklah anak ibu, sebelum pembelajaran kita dimulai, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Untuk itu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya kepada anak ibu. Kami persilakan. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada ibu yang telah memimpin doanya. Selanjutnya untuk itu Ananda, mari kita tadarusan dulu sebelum pembelajaran kita lanjutkan. Jadi anak-anak ibu semua buka dulu Al-Qur'annya, lihat surah An-Nur ayat 11 dan 13 ya. Ya, kita mulai dengan ta'awuz. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa kabar adindanya? Sakit. Semoga cepat sembuh. Amin. Apa lagi Ananda? Ini apa kabarnya? Oke Ananda. Setelah kita udah ibu absen, sekarang kita lanjutkan. Enak ya? Ibu lihat ruangan kita udah rapi dan bersih, anak-anak ibu pun lihat semangat. Semua yang kita butuhkan udah lengkap ibu ya Nenek ya. Oke Ananda, selanjutnya sebelum pembelajaran
Ananda, ada beberapa hal yang penting kita ingat, ya. Yang mana di waktu pembelajaran dimulai, Ananda ibu harapkan fokus. Tidak ada yang main HP, tidak ada yang ngobrol dengan temannya, atau tidak ada yang belajar selain pembelajaran hari ini. Di mana anak-anak itu bisa diikuti? Bisa. Alhamdulillah. Baiklah Ananda, di sini kita mulai pembelajaran kita, yang mana Ananda yang lalu pembelajaran kita pada bab 7 yaitu tentang menjaga kehormatan. Artinya memelihara harkat martabat dan harga diri manusia. Jadi menjaga kehormatan itu Ananda sangat dekat kaitannya dengan adab menggunakan media sosial. Pembelajaran kita hari ini ada kaitan dengan menjaga kehormatan melalui media sosial. Di mana caranya? Maka dari itu hari ini kita akan belajar, Ananda, kita lihat. Nah, di sini Ananda tunjuk garis yang harus yang kita bahas, Ananda, tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengertian adab media sosial dan adab menggunakan media sosial dalam perspektif Islam. Contoh media sosial, dalil nakli adab menggunakan media sosial, manfaat media sosial bagi seorang muslim. Contoh adab menggunakan media sosial, menerapkan adab menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan kita pelajari satu demi satu. Kita membahas pengertian adab dulu Ananda. Kita harus mengerti dulu itu apa adab. Adab adalah tata krama atau etika Islami yang mencerminkan akhlak mulia dalam ucapan, tindakan dan sikap terhadap Allah, sesama dan lingkungan. Ya, jadi pengertian adab itu adalah etika, ya, atau tata krama. Apa itu media sosial? Yaitu platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi dan membentuk jejaring sesama online melalui teks, gambar, audio, dan video. Itu yang dimaksud dengan media sosial. Terus apa itu adab menggunakan media sosial dalam perspektif Islam? Yaitu sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam saat beraktivitas di media sosial. Menjaga ucapan, misalnya tidak menyebar hoaks, menghindari ghibah dan fitnah, dan tidak menyebar keburukan, akan tetapi menyebar kebaikan dan dakwah. Nih Ananda, inilah contoh platform media sosial. Inilah alat-alat kita untuk berinteraksi sesama teman, sesama orang lain, sesama masyarakat. Inilah semua Ananda, Ibu rasa inilah alat-alat yang pernah kita pergunakan. Ya nggak Ananda? Iya. Bisa Ananda melalui Facebook. Di sana kamu berbagi status, foto, video, dan grup diskusi. Nah, di sini Ananda kita pergunakan alat media sosial. Terus apa lagi? Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram. Ya, yang paling banyak kita sering menggunakan di TikTok ya. Banyak di sana informasi atau inspirasi atau motivasi yang kita dapatkan di sana. Ada menggunakan media sosial. Apa itu adab? Tadi kan udah kita diterangkan di sana adab adalah etika atau tata krama ya. Nah, jadi kita mengawali menggunakan media sosial itu diawali dengan niat yang baik. Apa itu menggunakan media sosial untuk tujuan positif?
seperti berbagi ilmu, kebaikan, atau hiburan yang tidak merusak. Yang kedua, hati-hati dan teliti melihat berita. Oke, selanjutnya ada menggunakan media sosial itu memilih teman yang baik, berteman dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif, tidak menyebarkan kebencian atau hoaks. Misalnya nih Ananda, nih cewek sama cewek nih misalnya, chattingan lama-lama, temanan setahunan, karena sudah lama sering berkomunikasi, ingin ketemu. Ayo kita kan udah lama temanan tapi belum pernah ketemu, yuk kita ketemuan di sini ya. Berjanjilah mereka ketemuan di suatu yang dijanjikan tadi, di tempat yang ditentukan. Maka setelah ketemu di sana, ternyata bukan cewek, rupanya laki-laki. Apa yang terjadi? Bisa saja terjadi penculikan atas cewek kawannya yang tadi biasa tuh chattingan. Bisa saja jadi dibegal, dirampok dan sebagainya, ya nak ya. Maka harus memilih teman itu memang benar-benar kita tahu namanya siapa, tempatnya di mana, daerah mana, bila perlu anak siapa, benar-benar kita ketahui. Jangan hanya sekedar teman-teman gitu aja. Kita cari informasi anak ini baik atau tidak. Tapi enggak semua seperti itu. Kadang ada sama seorang dia baik, sama seorang tidak. Maka itu kita cari tahu untuk mendapatkan teman yang baik. Apalagi ada yang keempat, ada menggunakan media sosial menyampaikan berita benar, yaitu tidak menyebar hoaks, fitnah atau informasi palsu. Manfaat media sosial bagi seorang muslim: sarana komunikasi dan silaturahmi. Bisa nggak Anda? Bisa. Misalnya di mana? Yaitu ini sering ya Nak ya, di waktu Lebaran misalnya. Nih, apalagi kita berjauhan dengan orang tua, tidak bisa berinteraksi langsung. Kita melalui berkomunikasi. Apa kabarnya ibu? Apa kabarnya ayah? Sehat kan? Atau untuk bersilaturahmi baik terhadap teman ataupun tetangga kerabat lainnya. Datanglah ke rumah saya, kalau ada kesempatan datanglah. Bersilaturahmi ya. Dari yang jauh bisa dekat melalui apa Nanda? Media sosial, video call, nampaklah teman tadi lagi ngapain, juga orang tua kita. Jadi sarana komunikasi dan silaturahmi. Terus apa lagi manfaatnya? Yaitu sarana berdakwah, sarana informasi melalui media sosial. Terus sarana berbisnis Anda. Nah, di sini Anda, setelah kita ketahui tadi manfaatnya, kita buka dulu, kita nonton sebentar ya. Nah, gimana contoh media sosial sebagai sarana dakwah? Kita nonton dulu. Sholat itu wajib, kenapa? Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa? Dan kenapa ketika seorang meninggalkan sholat jadi dosa? Nah, ini contoh dakwah ya, dakwah yang positif. Bisa kita melihat dakwahnya sebentar, bisa hati kita tenang. Selanjutnya Nanda, kita akan tugas kelompok. Sebelum tugas kelompok, kita sedikit dulu ya. Oke Nanda, silakan maju ke depan dulu. Oke Ananda, di sini Ananda dengarkan ya. Ibu akan ngasih bimbingannya. Kalau ibu bilang maju, kamu mundur ya Nak ya. Kalau ibu bilang mundur, kamu maju. Mundur ibu bilang kamu maju. Maju ibu bilang kamu mundur. Oke Ananda, bisa dimengerti?
membuat kelompoknya dulu. Ini nak ya, letakkan kartu berisi arti dan menyesuaikan maknanya. Baiklah anak ibu, kereta sudah siap Ananda menyesuaikan yang diminta kartu pink atau berisi terjemahan sesuai dengan kartu pink atau maknanya sudah masing-masing menyesuaikan. Oleh karena itu, ibu minta untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dimulai dari saya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Maknanya, jangan cepat menyimpulkan niat orang lain dari postingannya. Sekianlah presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami membuka sesi pertanyaan. Saya Natasha dari kelompok 2 ingin bertanya, apa alasan kelompok kalian mencocokkan salah satu terjemah dalil dengan makna adat tersebut? Yang bagian nomor 1. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Maknanya, jangan cepat menyimpulkan niat orang lain dari postingannya. Jawabannya, prasangka sering muncul ketika kita melihat potongan kecil dari kehidupan orang lain di media sosial, lalu menilainya tanpa konteks sebenarnya. Islam melarang kita untuk berprasangka buruk karena bisa menyebabkan fitnah dan salah paham. Maka dari itu, dalil ini relevan untuk mengingatkan kita agar tidak terburu-buru menilai isi atau niat dan postingan seseorang. Gimana anak ibu? Puas? Puas. Oke. Sekianlah kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda. Telah mendiskusikan semua pembelajaran kita pada hari ini. Kuliah setiap kelompok 1, 2, dan 3, 4 semua sesuai dengan yang diminta kartu kuning dan kartu pink. Oleh karena itu Anda, kesimpulan pada hari ini bahwa sesuatu pekerjaan itu haruslah dimulai atau diawali dengan niat, dan setiap kita melakukan sesuatu itu harus disandarkan atau diingat oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kita akan diperhatikan oleh malaikat, sehingga kita lebih teliti dan berhati-hati dalam menggunakan ada media sosial. Untuk itu Ananda, Ibu, hari ini Ibu sudahi pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk diri Ibu sendiri dan anak-anak Ibu semua, dan kita lebih baik atau lebih mampu mempergunakan media sosial dengan yang diharapkan oleh Al-Quran dan hadis. Marilah kita sudahi pertemuan kita ini dengan ucapan Terima kasih anak ibu. Bila mana kata ibu salah baik dalam penyampaian ataupun dalam gerak-gerik ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi